Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat belajarnya. Setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, memiliki cara penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Tumbuhan melakukan adaptasi bentuk tubuh dan fungsi tubuh untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Berdasarkan tempat hidupnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan kering atau xerofit, tumbuhan yang hidup di air atau hidrofit, dan tumbuhan yang tumbuh di tempat lembab atau higrofit. Sebagian besar tumbuhan melakukan adaptasi morfologi atau bentuk tubuh untuk menyesuaikan diri terhadap habitat tempatnya hidup. Kita akan belajar tentang bentuk-bentuk penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Tumbuhan xerofit atau tumbuhan yang hidup di tempat kering. Biasanya di sini di gurun-gurun seperti itu. Daun berbentuk seperti jarum, tujuannya untuk mengurangi penguapan air. Batangnya menggembung berisi cadangan air. Memiliki akar yang panjang dan berserabut banyak untuk memperluas daerah penyerapan air. Memiliki lapisan lilin yang tebal pada daun dan batang untuk mengurangi penguapan. Contoh dari tumbuhan xerofit adalah kaktus. Biasanya tumbuhan yang hidup di air memiliki daun tipis dan lebar untuk mengapung dan meningkatkan penguapan air. Batangnya memiliki rongga udara untuk dapat mengapung di air dan menyimpan udara. Memiliki akar serabut untuk menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik di permukaan air. Contoh tumbuhan yang hidup di air adalah teratai dan eceng gondok. Tumbuhan yang hidup di rawa atau tumbuhan higrofit. Tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Ciri-cirinya adalah memiliki akar garam yang berasal dari air yang masuk ke dalam tubuh tumbuhan, kemudian dikeluarkan pada permukaan batang dan daunnya. Memiliki akar khusus, yaitu akar napas untuk membantu penyerapan udara. Contoh tumbuhan yang hidup di rawa adalah tumbuhan bakau. Tumbuhan yang hidup di 2 musim. Cara adaptasinya adalah dengan menggugurkan daunnya saat musim kemarau, atau bisa disebut dengan istilah meranggas. Contoh tumbuhan yang meranggas adalah tumbuhan jati, kapuk, dan tumbuhan mahoni. Tumbuhan yang hidup di lingkungan yang memiliki sedikit nitrogen. Ciri-cirinya yaitu memangsa serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya. Memiliki jebakan untuk memerangkap serangga. Contoh dari tumbuhan ini adalah kantong semar dan Venus. Kantong semar dan Venus juga termasuk tumbuhan insektivora. Selanjutnya, kita akan lihat bentuk penyesuaian diri tumbuhan yang digunakan untuk melindungi diri dari pemangsa. Tumbuhan yang menggunakan duri untuk melindungi diri. Duri dapat tumbuh di bagian batang, buah, ataupun daun untuk melindungi diri dari pemangsanya. Contoh tumbuhan yang memiliki duri adalah mawar, salak, dan juga durian. Tumbuhan yang bergetah. Getah adalah cairan yang kental dan lengket untuk melindungi diri tumbuhan dari pemangsanya. Contoh tumbuhan yang memiliki getah adalah pohon nangka, pohon karet, pohon kamboja.
tumbuhan yang memiliki racun. Zat racun pada tumbuhan dapat ditemukan pada batang, daun, biji, ataupun buahnya. Contoh tumbuhan yang memiliki racun adalah kecubung dan tumbuhan jarak. Tumbuhan yang memiliki bulu tajam yang menyebabkan gatal. Bulu tajam terdapat pada bagian batang. Bulu tajam dapat merekat kuat serta menyebabkan gatal-gatal jika disentuh. Contoh tumbuhan ini adalah pohon bambu dan tebu. Tumbuhan mengatupkan daunnya ketika disentuh, sehingga warna daun bagian bawah yang pucat terlihat. Dan hewan tidak mau memakan daunnya karena daun yang terlihat layu tidak enak untuk dimakan. Contoh tumbuhan yang mengatupkan daunnya yaitu putri malu. Putri malu mengatupkan daunnya ketika disentuh. Jadi ketika hewan pemangsanya mendekat, dia tidak akan memakan putri malu.